Shalom, selamat pagi, Amanginang, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Jumat 24 Januari 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Amanginan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Yehezkiel atau Hesekiel pasal 36 ayatnya yang ke-26. Saya akan bacakan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Di dalam bahasa Batak dikatakan. Jala lehonokku tuhamu roha naib baru, dohotod di naib baru, tubagasan ati-ati muna. Jala usatokku do roha batu, siad daging muna. Jala lehonokku tuhamu roha sibuk. Demikian firman Tuhan. Apa yang menyenangkan dari sesuatu yang baru? Tentu secara khusus para orang tua kami yang masih mengalami masa-masa sebelum, katakan masa-masa sebelum reformasi begitu. Pasti mengalami sukacita yang sangat besar karena tidak semua di antara kita, mungkin ada beberapa di antara kita tapi tidak semua, mungkin mayoritas di antara kita bahkan untuk punya seragam baru pun, seragam sekolah baru pun harus menunggu bertahun-tahun. Ada yang kita pakai buku pun tidak sekali setahun bisa berganti. Dan luar biasanya ketika kita memiliki sesuatu yang baru itu, entah itu seragam itu tadi atau buku kah, atau pakaian baru kah, kalau orang-orang Kristen Batak biasanya bilangnya merbaju Natal begitu. Setiap tahun ya puji Tuhan kalau ada rezeki, orang tua akan usahakan anak-anaknya punya baju baru begitu. Kita akan pakai terus, kita akan banggakan itu, kita akan jaga kebersihannya. Kita akan bawa-bawa mungkin, atau sebagai anak kecil kita mungkin akan pamerkan ke teman-teman kita sesuatu yang baru itu. Begitu sukacitanya. Karena selain memang punya penampilan yang lebih fresh tentunya, baik itu pakaian tadi atau benda-benda yang lainnya tadi, dia lebih fresh, tampilannya lebih bagus, wanginya, aromanya mungkin lebih khas. Sesuatu yang baru itu lalu akan menarik perhatian. Kita akan bersukacita juga menggunakannya, kita akan sukacita juga memakainya begitu. Kita akan bangga menunjukkannya kepada orang lain. Lihatlah aku punya baju baru, lihatlah aku punya pulpen baru, buku yang baru, dan hal-hal lainnya tentunya. Yang sulit adalah menjaganya agar tetap baru. Katakan kalau buku atau yang lain, atau pensil atau pulpen memang adalah untuk dipakai. Pakaian ini, katakan pakaian tadi misalnya, menjaganya untuk tetap baru, untuk tetap bersih, untuk tetap kelihatan seperti pakaian yang baru begitu, walaupun tetap dipakai sehari-hari. Begitu, ini yang menjadi tugas yang sulit. Namun inilah yang dikehendaki dari seorang Kristen. Bangsa Israel
sudah pernah diberikan hal yang demikian. Ketika mereka diberikan perjanjian yang lama, mereka diberikan sesuatu yang lama, hukum yang lama, tetapi diberikan perjanjian yang baru, mereka menolak. Orang-orang Kristen terima perjanjian yang baru itu. Artinya kita diberikan suasana yang baru, kita diberikan hati yang baru. Bagaimana menjaga ini agar tetap baru? Sukacita yang baru. Sebagaimana kita memasuki tahun baru ini, mengenang kita punya, begitu kita memasuki tahun 2025, mungkin banyak di antara kita yang punya, tahun 2025 aku akan seperti ini. Kita punya semangat baru. Kita punya cita-cita yang baru, kita punya keinginan yang baru. Bagaimana menjaga itu, tetap semangat itu tetap ada, sebagaimana ketika minggu pertama di awal Januari, bisa tetap sepanjang Januari punya semangat seperti itu, bahkan masuk ke Februari tetap semangatnya seperti itu, sampai nanti ke Juli, sampai ke Desember lagi. Tetap kita punya semangat yang sama, semangat yang berapi-api ketika kita masuki awal tahun. Bagaimana kita pertama sekali menerima kekristenan misalnya, bagi orang-orang yang menerima kekristenan ketika dewasa. Atau bagaimana kita ada saja jalan Tuhan untuk membuat perjumpaan dengan kita, entah dalam momen apapun begitu. Bagaimana sukacita kita ketika merasakan itu, mengalami itu. Bagaimana kita menjaga itu, sukacita itu, aku adalah orang Kristen, aku adalah orang yang ditebus. Kita mungkin pernah menangis mendengarkan sebuah lagu rohani yang syahdu, ketika menyanyikan lagu-lagu rohani yang syahdu, mendengarkan khotbah-khotbah. Bagaimana kita menjaga ini, menjaga suasana yang seperti itu agar tetap kita ingat Tuhan, kita ingat surga, kita ingat bahwa dunia ini hanya sementara. Begitu. Mengenang orang-orang Kristen adalah orang-orang yang telah diberi perjanjian baru itu, yang telah diberi hati yang baru itu, maka baiklah kita menjauhkan kemudian hati-hati batu tadi itu, hati yang keras tadi, lalu hati yang taat itu yang kita masing-masing pernah punya. Kita gali lagi hati yang taat itu, hati yang bersih itu, dan menjaganya agar tetap menjadi sesuatu yang terlihat baru, bukan karena nggak pernah dipakai, tapi karena memang selalu dijaga, selalu dirawat, dibersihkan, dijauhkan dari kotoran. Ketika ada debu selalu dibersihkan, begitu. Jadi akan terlihat baru. Begitu juga hati kita ini, begitu juga iman kita ini. Nggak mungkin nggak kotor, tapi bagaimana kita akan jaga dia ketika ada kotoran, debu menempel, kita cuci, kita basuh, kita bersihkan dari debu-debu, dari kotoran segala macam, agar selalu tetap baru. Tuhan telah anugerahkan itu kepada kita, mari kita jaga, agar tetap selalu baru. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu ya Bapa, yang mengingatkan kami bahwa Engkau telah menganugerahkan kepada kami hati yang baru, perjanjian yang baru dengan Engkau. Untuk itu ya Bapa, biarlah kami dapat menjaga seluruhnya itu agar tetap menjadi baru, agar tetap menyukakan hati-Mu ya Bapa. Untuk itu kami mohon kekuatan yang daripada-Mu, kiranya Engkau anugerahkan kekuatan dan kebijaksanaan melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dikuatkan untuk menjadi anak-anak yang taat, yang menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kiranya segala aktivitas kami sepanjang hari ini ya Bapa, biarlah berjalan penuh sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.